Yang pertama wawasan paham agama. Wawasan paham agama itu maksudnya apa? Perspektif Muhammadiyah dalam memahami agama. Kadang-kadang disingkat gini, paham agama Muhammadiyah. Kalimat ini betul atau enggak? Betul atau enggak? Paham agama Muhammadiyah, betul atau enggak? Ini bagi di internal Muhammadiyah enggak jadi masalah. Tapi kalau di luar Muhammadiyah itu pasti bertanya-tanya. Sejak kapan Muhammadiyah jadi apa? Agama. Kan Muhammadiyah bukan agama kan itu. Nah, maksudnya paham agama Muhammadiyah itu paham agama menurut Muhammadiyah atau paham agama di dalam Muhammadiyah. Bagaimana perspektif Muhammadiyah dalam melihat agama? Itu bisa kita temukan di kitab Al-Masail Al-Khams. Kitab masalah 5. Itu respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din, apa yang disebut agama. Yang kedua, ma hiya dunya, apa yang disebut dengan dunia. Yang ketiga, mahil ibadah, apa yang disebut dengan ibadah. Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah. Kemudian, ma huwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas. 5 ini yang disebut dengan paradigma pemikiran keagamaan apa? Muhammadiyah. Ini penting untuk didalami juga, tapi enggak sekarang ya. Kita ambil pertanyaan yang pertama, ma huwa din, apa yang disebut dengan agama. Di sini dijelaskan yang disebut agama itu ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Berarti bicara tentang apa? Sumber agama, yaitu Al-Quran dan sunnah. Sunnahnya apa? Sahihah. Sahihah itu makbulah, yang bisa diterima. Intinya mencakup hadis sahih dan hasan. Kalau dhaif, ini dengerin ya. Dhaif itu apa? Lemah. Apalagi maudhu, palsu, itu di Muhammadiyah mohon maaf. Itu tidak bisa dipakai. Meskipun itu disebarkan di masyarakat. Misalnya ada hadis yang cukup populer, biasanya dikutip di saat Maulid Nabi. Mohon maaf ya, ini saya hanya menjelaskan di Muhammadiyah. Ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku atau maulidku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Saya akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat. Hadis ini dikutip oleh seorang ulama yang cukup alim, luar biasa alimnya, dan juga maha guru Islam di Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani atau Mbah Nawawi Al-Bantani. Tapi hadisnya ini tidak ada sumbernya, dinisbahkan kepada Rasulullah. Maka hadis macam ini kalau di Muhammadiyah itu tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena tidak masuk kategori sahih atau hasan. Jelas ya? Jelas atau enggak? Intinya, kalau kita menemukan hadis dhaif atau maudhu, itu tidak bisa digunakan. Itu pandangan apa? Muhammadiyah. Oke, lanjut.